kegiatan bioskop sudah berjalan seperti biasa, bahkan kalau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan baru terkait isolasi mandiri pasien COVID-19. Ia menjelaskan pasien yang telah dinyatakan positif COVID-19 tidak lagi diperbolehkan menjalani isolasi mandiri di rumah dan harus menjalani isolasi di tempat yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meskipun pasien yang dinyatakan positif itu termasuk dalam golongan orang tanpa gejala. Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta dalam memutus mata rantai COVID-19. Anies mengungkapkan, banyak dari pasien yang menjalani isolasi mandiri tidak efektif dan menyebabkan penyebaran COVID-19. Jika sebelumnya kewajiban isolasi di rumah sakit hanya untuk pasien positif COVID-19 yang tinggal di daerah pemukiman padat, kini kewajiban itu berlaku untuk semua warga di DKI Jakarta. Sebelumnya, DKI Jakarta mencatat rekor penambahan kasus positif COVID-19 harian tertinggi pada Minggu 30 Agustus 2020. Kasus baru COVID-19 di DKI Jakarta pada hari Minggu lalu mencapai angka 1.094 kasus. Sehingga total kasus COVID di DKI Jakarta sebanyak 39.280 kasus. Menurutnya, publik jangan hanya melihat penambahan kasus harian yang ada di Jakarta, namun juga harus melihat rendahnya angka kematian di Jakarta. Selain angka kematian yang rendah, angka pasien COVID-19 yang sembuh di Jakarta juga cukup tinggi. Tim Liputan, Berita 1. DKI hapus isolasi mandiri, itulah Morning Talk kita hari ini. Apakah benar selama ini isolasi mandiri di rumah tidak menjamin pasien positif dapat sembuh? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan anggota tim Satgas Penanganan COVID-19 yang juga anggota Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat atau IAKMI, Mas Hermawan Saputra. Kami juga mengajak Anda pemirsa di rumah untuk berinteraksi bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Selamat pagi Mas Hermawan. Selamat pagi Mbak Nastiti. Mas Hermawan, Anda sepakat atau tidak nih dengan langkah dari Pemprov DKI, Pak Gubernur DKI kemarin mengatakan bahwa DKI akan menghapus isolasi mandiri di rumah? Iya, memang ini sudah lama kita ingatkan ya, karena terkait dengan beberapa hal yang sensitif terkait dengan isolasi mandiri. Sejak awal isolasi mandiri kami ingatkan agar selalu berhati-hati dalam menerapkan kebijakan ini, karena isolasi mandiri sejatinya merupakan second option. Karena semua orang dengan COVID positif seharusnya ditangani dengan serius, dipantau dan diawasi. Begitu dilakukan isolasi mandiri, tidak ada tenaga kesehatan, tidak ada petugas yang memantau, melainkan mengandalkan kemandirian yang bersangkutan dan keluarga, sehingga potensi loss dari quality care-nya gitu ya, atau quality isolasinya, itu menjadi rawan sekali dilanggar, dan pada akhirnya keluargalah yang paling beresiko, bisa saja tertular, dan satu sama lain bukannya malah menambah maslahat, malah menambah mudarat, terutama berkaitan dengan... Sebentar, ya. Ini kita harus bedakan isolasi mandiri di rumah yang ada anggota keluarga dan isolasi mandiri di tempat yang memang khusus. Kan kita lihat banyak di daerah di Semarang misalnya rumah dinas wali kotanya digunakan untuk isolasi mandiri, kemudian ada yang menggunakan gedung sekolah yang tidak digunakan. Kita harus bedakan ini. Yang menurut Anda tidak efektif, yang menjadi second opinion adalah isolasi yang mandiri di rumah. Yang di rumah, okay. Ya betul. Jadi isolasi mandiri di rumah itu kan tidak dipantau secara efektif ya, under control ya, sehingga memang sangat riskan, malah terjadi mudarat, malah bisa menularkan keluarga, tetangga, dan lain-lain. Kalaupun isolasi mandiri di fasilitas yang disiapkan pemerintah, itu juga akan berkaitan dengan penyiapan infrastruktur dan Betul. juga tentang tenaga kesehatan pengawas. Nah ini juga menjadi soal, karena sebenarnya orang dalam keadaan isolasi itu tetap membutuhkan perhatian. Tetapi kalau tidak ada perhatian dari segi infrastruktur, dari segi komunikasi juga disayangkan, dan ini menyebabkan boleh jadi kualitas isolasi mandiri satu daerah dengan daerah lainnya tidak terstandarisasi dengan baik. Memang banyak catatan di awal sehingga patut dievaluasi. Hanya saja isolasi mandiri yang difasilitasi oleh pemerintah ini juga harus melihat kemampuan pemerintah itu sendiri dan betul-betul harus serius dan fokus. Memang kalau pemerintah memilih isolasi mandiri, anjurannya disediakan
fasilitas, bukan diserahkan kepada individu dan keluarga, malah itu akan menambah mudarat buat lingkungan sekitar. Ya, tapi kan kalau kita lihat, kita bisa bagi untuk isolasi mandiri ini yang dibutuhkan adalah, atau penanganan COVID sendiri yang dibutuhkan adalah fasilitas kesehatan, di sini adalah infrastrukturnya dan juga tenaga medisnya, tenaga kesehatan atau nakesnya. Kalau isolasi mandiri ada di satu tempat, infrastruktur sudah disiapkan, tapi di tengah keterbatasan tenaga medis yang sekarang ada, ini sepertinya kontradiksi dengan keadaan yang terjadi saat ini. Ya, memang isolasi mandiri itu kan ditujukan kepada mereka dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan. Jadi memang kalau orang sebenarnya hasil swab, uji swab PCR tenggorokannya gitu ya, hasil usapan tenggorokannya, itu sebenarnya dia positif. Tetapi sebenarnya dia tidak menunjukkan gejala apapun, bahkan demam tidak, batuk pilek tidak, gangguan pernafasan tidak. Maka orang-orang seperti inilah yang dianjurkan untuk isolasi mandiri. Pada tataran tertentu ketika dia OTG, itu sebenarnya tanpa pengawasan khusus itu masih mungkin, terkecuali dia punya keluhan yang segera dikomunikasikan. Hanya saja bagi mereka yang punya gejala ringan, dia ada misalnya batuk pilek atau demam, tetapi dia tidak sampai sesak berlebihan, tidak juga membatas ruang gerak dan aktivitasnya, usianya juga masih relatif muda, tidak memiliki penyakit penyerta atau penyakit bawaan, tinggal bagaimana imunitasnya dijaga, makan teratur, istirahat yang cukup, ini tetap butuh pengawasan kalau dia memiliki gejala ringan. Jadi ada koordinasi dengan petugas kesehatan, apakah itu tenaga medis, dokter, tetapi tentu tidak akan seintens bila dilakukan di rumah sakit. Tentu saja. Pak Anies kemarin juga mengatakan bahwa tengah menyiapkan regulasi terkait pelaksanaan isolasi mandiri, yaitu langsung diawasi oleh pemerintah. Diawasi langsung oleh pemerintah di sini kalau orang tanpa gejala ataupun yang punya gejala ringan kan sebenarnya tidak harus tenaga kesehatan. Tapi yang penting infrastruktur rumah khusus bukan rumah sakit di tengah keterbatasan fasilitas kesehatan yang saat ini ada. Apa regulasi yang tengah disiapkan ini? Regulasi peraturan apa, protokol apa yang harusnya disiapkan menurut Anda? Jadi sebenarnya kalau orang dalam keadaan isolasi mandiri, fokusnya itu tidak hanya pada orang ya, pada personal hygiene dan juga imunitas personal, tetapi lebih kepada manajemen lingkungan. Isolasi mandiri itu kuncinya manajemen kesehatan lingkungan. Kalau ada fasilitas publik yang disiapkan oleh pemerintah, katakanlah sebuah wisma disulap menjadi ruang rawat atau ruang isolasi mandiri, maka di samping di situ disiapkan semua prosedurnya, alurnya, tata laksana perawatannya, tetapi juga di situ harus dimanajemen betul lingkungan agar seorang yang menderita tidak gampang bertemu orang lain, tidak juga fasilitas ruangan di situ dibiarkan begitu saja, melainkan ada mekanisme desinfektan, ada mekanisme penggunaan APD, bahkan juga ada semua kebutuhan dasar untuk personal hygiene juga dipenuhi. Jadi fokus pada isolasi mandiri itu adalah manajemen kesehatan lingkungan, interaksi antara individu penderita dengan lingkungannya yang tidak hanya berkaitan dengan penguatan imunitas dia. Jadi penguatan imunitas sudah pasti tapi tidak cukup. Harus ada manajemen kesehatan lingkungan, itu concernnya. Jadi bahasa sederhananya menangani COVID itu butuh fokus pada orang, butuh fokus pada ruang, butuh fokus pada barang. Kira-kira itu. Dan Anda melihat ruang-ruang yang akan dijadikan semacam pusat karantina itu masih tersedia banyak di Jakarta? Sebenarnya tidak cukup banyak. Aset pemerintah banyak, ya. Ruang atau aset pemerintahnya banyak. Tetapi yang disiapkan secara khusus itu malah belum terlihat sejauh ini. Terkecuali beberapa yang memang disupport langsung. Dulu ada pengusaha menyumbang hotel gitu ya, untuk perawatan, kemudian bahkan Wisma Atlet disulap menjadi rumah sakit darurat. Nah itu contoh, tetapi dalam porsi pemerintah DKI, bagian dari aset pemerintah DKI, memang ini harus mulai disiapkan secara serius karena dalam beberapa waktu ke depan kasus bukan mereda tapi akan masih melonjak. Betul, Wisma Atlet sendiri sebenarnya kapasitasnya 24.000 orang, terlepas dari 4 tower yang saat ini kapasitasnya bisa menampung 7.700 dan 3 tower sedang disiapkan. Kalau merujuk kepada judul besar kita hari ini, Mas Hermawan, DKI hapus isolasi mandiri, ini menurut Anda ini adalah sudah langkah tepat dari Pemprov DKI Jakarta? Secara evaluasi tepat, tetapi secara kesiapan belum tentu. Karena begini, ketika isolasi mandiri katakanlah ditiadakan, maka perawatan itu menjadi wilayah penanganan pemerintah dan di fasilitas kesehatan pemerintah. Rumah sakit tidak akan siap.
saat ini ya, rumah sakit pemerintah DKI atau RSUD yang menjadi rujukan COVID, sekarang ini kan udah over than 70%, jadi udah lebih dari 70% kapasitasnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat 70%, sebenarnya dia ada di angka optimal sudah. Yang namanya bed occupancy rate untuk perawatan dan layanan kesehatan di rumah sakit itu tidak mungkin 100%. Jadi katakanlah kalau ada 100 tempat perawatan, maka 100 terisi, itu tidak berkualitas, itu tidak bermutu. Idealnya 85%. 70-85%. Nah, sekarang kapasitas rumah sakit untuk perawatan COVID di DKI itu kurang lebih udah seperti itu, udah pada puncaknya, udah pada peaknya. Nah, jadi butuh pekerjaan besar atau extra effort untuk segera menyiapkan fasilitas tambahan, terutama yang isolasi mandiri yang difasilitasi khusus oleh pemerintah ini. Nah, bagaimana caranya koordinasi? Tentu pemerintah punya instrumen dan mekanisme, aset pemerintah DKI sebenarnya banyak, hanya saja bukan persoalan ketersediaan aset, tetapi mekanisme sistem penanganan dan juga analisis pelaporan, sekaligus bagaimana menenangkan masyarakat gitu ya, sehingga memiliki jiwa kooperatif dalam penanganan COVID. Ada juga beberapa keluarga yang reject. Kalau dia merasa lebih nyaman di rumah, dia akan memilih di rumah. Tetapi ada juga sebagian juga yang sadar, bagian dari social awareness dia, sehingga tapi dia lebih baik. Itu nanti aturan ini jika memang akan diterapkan begitu, DKI hapus isolasi mandiri di rumah, apakah akan ada aturan yang bersifat distingsi juga, seperti misalnya aturan-aturan PSBB kemarin, ada kantor yang boleh masuk, ada kantor yang tidak boleh masuk, ada kantor yang boleh masuk kecuali peraturan-peraturan seperti itu harusnya diserahkan sepenuhnya kepada Pemprov DKI atau dikembalikan ke masyarakat. Ada pilihan mau di rumah atau di tempat yang sudah dikhususkan. Kalau di rumah lokasinya seperti apa? Apakah memang harus digodok seperti itu atau harus sudah menjadi mandatori menurut Anda? Pemerintah DKI banyak menelurkan kebijakan yang kontraproduktif dalam penanganan COVID. Kami bahkan sering sekali mengkritisi dan memberikan masukan. Pertama, bukan hanya DKI Jakarta rasanya ya, dari pemerintah pusat pun sepertinya juga seperti itu, Mas Hermawan. Iya. Memang ini berkaitan dengan sinkronisasi dengan pusat juga. Tetapi beberapa kebijakan yang khusus DKI ya, seperti ganjil genap, kemudian kebijakan bioskop dibuka dan lain-lain itu kebijakan yang sama sekali tidak sejalan dengan paradigma kesehatan masyarakat. Kami memberikan masukan, kami mengingatkan, tetapi kadang juga pemerintah jalan terus. Tetapi beberapa kebijakan juga kami support dan apresiasi, termasuk evaluasi terhadap isolasi mandiri. Hanya saja ketika isolasi mandiri dievaluasi, seharusnya lebih dahulu dipersiapkan infrastrukturnya, fasilitasnya. Jadi sebaiknya cara komunikasi publik, segala sesuatu sudah ready, well prepare, baru di-announce, baru diumumkan, sehingga menjadi sebuah kesiapan yang optimal gitu. Jadi jangan sampai baru wacana menimbulkan kepanikan dan belum siap sistem, nah itu malah menjadi bumerang buat pemerintah. Karena di DPRD sendiri juga belum satu suara. Di fraksi PDIP misalnya, Pak Joni Simanjuntak mengatakan Gubernur DKI sekarang sudah disorientasi, sudah kehilangan arah. Disorientasi di sini mungkin karena melihat itu tadi, persiapan belum maksimal untuk pusat karantina ini akan diletakkan di mana, kemudian tenaga kesehatannya siapa yang mengawasi, regulasinya juga seperti apa. Tapi apakah Anda setuju bahwa Gubernur DKI disorientasi, kehilangan arah seperti yang disampaikan oleh Pak Joni Simanjuntak, anggota DPRD DKI? Jawabannya kita bahas di segmen berikutnya. Mas Hermawan, kita jeda dulu, tetaplah bersama kami.